Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosinivia Ambarwati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tema Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa. Di slide ini, kita akan membahas tentang latar belakang. Bahasa mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang. Karena dengan menggunakan bahasa, seseorang juga dapat mengekspresikan dirinya. Fungsi bahasa sangat beragam. Bahasa adalah alat komunikasi bagi manusia, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa memang sangat penting digunakan. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua aktivitas kita menggunakan bahasa, baik menggunakan bahasa secara lisan maupun secara tulisan dan bahasa tubuh. Berdiri sebagai lambang kebanggaan dan sebagai lambang identitas dari bangsa, bahasa Indonesia perlahan tetapi pasti akan berkembang terus. Bahkan, akhir-akhir ini perkembangannya pun semakin pesat, sehingga bahasa ini telah menjadi bahasa modern yang kaya akan kosakata dan mantap dalam struktur. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, para pemuda dan pemudi mengikrarkan Sumpah Pemuda. Naskah putusan Kongres Pemuda Indonesia pada tahun 1928 itu berisi tentang 3 butir kebulatan tekad. Dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda, resmilah bahasa Melayu yang sudah dipakai sejak pertengahan abad ke-7 itu menjadi bahasa Indonesia. Tentunya juga pada perkembangan bahasa Indonesia yang semakin berkembang dan beradaptasi, bahasa daerah pun tetap memiliki peranan dan jabatan yang penting dalam pemakaian bahasa sehari-hari. Bahasa daerah tetap dijaga eksistensinya di balik arus permasalahan kebahasaan yang terjadi di Indonesia. Terjadi permasalahan negatif di tengah masyarakat kita. Misalnya, banyak orang Indonesia yang dengan bangga memperlihatkan kemahirannya dalam menggunakan bahasa Inggris, walaupun sebenarnya mereka tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Tak sedikit pula orang yang malu tidak bisa berbahasa asing. Oleh karena itu, pentingnya perhatian dari masyarakat untuk tetap mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Selanjutnya, asal mula bahasa Indonesia. Bahasa Melayu yang menjadi sumber atau akar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak dulu sudah dipakai sebagai bahasa perantara, bukan saja di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Berdasarkan petunjuk-petunjuk tersebut, dapat dikemukakan bahwa pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu berfungsi sebagai satu bahasa kebudayaan. Maksudnya bahwa buku-buku yang berisi aturan-aturan kehidupan dan karya sastra ditulis dalam bahasa Melayu. Yang kedua, sebagai bahasa perhubungan antar suku di Indonesia. Yang ketiga, sebagai bahasa perdagangan, terutama di sepanjang pantai, baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun bagi para pedagang yang datang dari luar Indonesia. Yang keempat, sebagai bahasa resmi kerajaan. Kemudian di slide ini kita akan memulai untuk pembahasan. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sudah dibekukan. Pembukuan itu terjadi sejak dilaksanakannya Seminar Nasional Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia dan Daerah di Jakarta pada tahun 1975. Berdasarkan hasil seminar,
disebutkan, maka bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional secara resmi dimulai pada tahun 1928, yaitu sejak Sumpah Pemuda. Sejak itulah bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa nasional oleh seluruh bangsa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia diidentifikasikan menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar. Keempat posisi bahasa Indonesia tersebut mempunyai fungsi-fungsi masing-masing sebagai berikut. 1. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia mempunyai 4 fungsi, yaitu yang pertama, sebagai lambang kebanggaan dan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional di mata internasional. Yang ketiga, sebagai alat penyatuan berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang kebahasaan, kebudayaan, kesukuan ke dalam satu masyarakat nasional. Yang keempat, sebagai alat perhubungan antar suku, antar daerah, dan antar budaya. Yang kedua, dalam kedudukannya sebagai bahasa negara secara resmi dimulai pada tahun 1945. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara artinya bahasa Indonesia harus digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam situasi formal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia mempunyai 4 fungsi, yaitu 1. Sebagai bahasa resmi pemerintahan. 2. Sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan. 3. Sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Keempat, sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pemakaian pertama yang dibuktikan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan ialah digunakannya bahasa Indonesia dalam naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Mulai saat itu dipakailah bahasa Indonesia dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun tulis. Sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Di slide ini kita membahas tentang fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Pernyataan sikap bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dalam Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 merupakan perwujudan politik bangsa Indonesia yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia mencapai puncak perjuangan politik sejalan dengan perjuangan politik bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Hal ini dibuktikan dengan dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara pada pasal 36 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan juga hasil amandemen Undang-Undang Dasar Agustus tahun 2002. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya.
Yang keempat, alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di slide ini, kita akan membahas tentang peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Bahasa Indonesia adalah sebagai alat pemersatu untuk menjaga stabilitas nasional, sehingga tercipta masyarakat yang kondusif yang pada akhirnya mempercepat proses pembangunan di berbagai bidang di seluruh wilayah Nusantara. Proses pembangunan yang terfokus hanya dapat terwujud jika suatu bangsa dan masyarakatnya hidup dalam suasana damai dan rukun. Dan bahasa Indonesia telah menjalankan perannya untuk menjaga stabilitas nasional yang merupakan syarat untuk mempercepat proses pembangunan. Dan dalam hal ini, bahasa ini turut berperan dalam membangun Indonesia baik dari aspek manusianya maupun pembangunan infrastrukturnya. Untuk menjaga keutuhan bahasa Indonesia, komunikasi yang intensif antar daerah harus dioptimalkan. 1. Peran bahasa dalam kaitannya dengan dunia kesenian. Dalam rangka perbincangan tentang seni, terdapat dua perkara yang dapat dikategorikan daripada bidang tersebut, yaitu seni rupa dan seni persembahan. Secara prinsipnya, seni rupa merujuk kepada sebarang hasil seni visual atau tampak, manakala seni persembahan merujuk kepada hasil karya yang dipamerkan untuk tontonan halayak ramai. Kedua, peran bahasa terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa merupakan alat komunikasi antara yang satu dengan yang lain. Dengan bahasa, semua hal dapat dimengerti maksud dan tujuan tertentu. Selain itu, bahasa juga digunakan untuk menyampaikan sesuatu hal, gagasan atau pendapat, ide kepada orang lain agar bisa memahami apa yang kita inginkan. Menurut Sunaryo, tanpa adanya bahasa, termasuk bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat tumbuh dan berkembang. Selain itu, bahasa Indonesia di dalam struktur budaya ternyata memiliki kedudukan, fungsi, dan peran ganda, yaitu sebagai akar dan produk budaya yang sekaligus berfungsi sebagai sarana berpikir dan sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa peran bahasa serupa itu, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan dapat berkembang. Kesimpulannya adalah bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu, yang sejak dahulu sudah dipakai sebagai bahasa perantara, bukan saja di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional, secara resmi dimulai pada tahun 1928, yaitu sejak Sumpah Pemuda. Sejak itulah bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa nasional oleh seluruh bangsa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia diidentifikasikan menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar. Ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia yang memiliki peran yang sangat menentukan sebagai alat komunikasi dalam peri kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hubungan ini, bangsa Indonesia tidak hanya digunakan sebagai bahasa resmi dalam penyelenggaraan kehidupan negara dan pemerintah, tetapi juga sebagai bahasa pengantar pada jenis dan jenjang pendidikan,
sebagai bahasa perhubungan nasional, terutama dalam kaitannya dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional sebagai sarana pembinaan dan pengembangan budayaan nasional. Kemudian di slide terakhir ini untuk saran dan daftar referensi. Untuk saran, yang pertama, menurut saya, untuk tetap mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, alangkah lebih baiknya jika kita berbicara maupun bersosialisasi dengan orang lain menggunakan bahasa Indonesia. Karena sudah sangat jelas bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan dan kita sebagai warga negara Indonesia harus melestarikan budaya dan bahasa serta bangga akan bahasa yang kita miliki. Yang kedua, alangkah lebih baiknya jika kita mempelajari lebih dalam lagi penggunaan kosakata, istilah, dan cara menulis dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Demikian hasil presentasi dari saya. Apabila ada salah ucap tutur kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.